Harga rumah di Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Maka tak heran makin kecil kesempatan bagi millennials dan juga Gen Z untuk membeli rumah impian karena harganya selangit. Kenaikan harga rumah juga tercatat pada kuartal 4 tahun kemarin dalam survei harga properti residensial Bank Indonesia. Kira-kira daerah mana sajakah yang mencatatkan kenaikan harga properti tertinggi dan bagaimana dampak dari kenaikan suku bunga BI terhadap kenaikan KPR rumah? Kita akan bahas lengkapnya dalam survei BI harga rumah makin mahal. Ya, hasil survei dari harga properti residensial Bank Indonesia mengindikasikan bahwa perkembangan harga properti residensial di pasar primer meningkat pada triwulan keempat 2023, meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Indeks harga properti residensial triwulan 4 2023 tumbuh sebesar 1,74% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan ketiga 2023 yang sebesar 1,96% secara year on year. Kenaikan harga rumah terjadi terutama di kota Pontianak sebesar 3,57%, kemudian di Banjarmasin sebesar 0,7% dan juga di Manado sebesar 0,32%. Di sisi lain, perlambatan terutama ini terjadi di kota Balikpapan ini sebesar 0,78%, kemudian juga Yogyakarta ini perlambatannya 0,77% dan juga Bandung 0,73%. Untuk penjualan properti residensial sendiri di pasar primer ini pada kuartal keempat 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan penjualan mencapai 3,27% maksud kami secara year on year selama periode tersebut. Ini merupakan peningkatan yang positif mengingat kontraksi sebesar 6,59% year on year yang terjadi pada kuartal sebelumnya. Dari sisi pembiayaan, sebagian besar pembiayaan untuk bangunan properti residensial, terutama yang berasal dari dana internal pengembang, mencapai pangsa pasar sebesar 72,82%. Sumber pembiayaan lain yang dipilih oleh pengembang untuk pembangunan rumah primer termasuk pinjaman perbankan adalah sebesar 16,07% dan pembayaran dari konsumen sebesar 7,14%. Lantas, pembiayaan jenis apakah yang paling banyak diminati oleh rakyat Indonesia? Kita akan bahas pada slide selanjutnya. Ya, dari perspektif konsumen, skema pembiayaan utama dalam pemberian rumah adalah kredit pemilikan rumah atau KPR yang mencakup pangsa sebesar 75,89% dari total pembiayaan. Selain KPR, konsumen juga memilih skema pembiayaan secara tunai yang terbagi menjadi dua, yakni pembayaran tunai secara bertahap yang mencakup 17,24% dan juga tunai sebesar 6,73%. Namun tentunya pembelian rumah secara KPR riskan terhadap kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Oleh karena itu kita akan bahas kenaikan suku bunga Bank Indonesia pada slide berikutnya. Ya, Bank Indonesia ini baru saja mengumumkan bahwa Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan atau BI rate pada level 6% dalam rapat Dewan Gubernur atau RDG yang berlangsung pada 20 hingga 21 Februari 2024. Suku bunga deposit facility juga diputus tetap di posisi 5,25% dan juga suku bunga lending facility adalah di posisi 6,75%. Kenaikan suku bunga acuan akan berpengaruh terhadap suku bunga deposito dan juga kredit perbankan termasuk KPR. Umumnya ada dua jenis suku bunga yang diberlakukan untuk untuk pembiayaan KPR. Kedua jenis suku bunga yang dimaksud adalah suku bunga tetap atau fixed rate dan juga suku bunga mengambang atau floating rate. Akan tetapi permasalahan yang serius ini akan muncul di kemudian hari ketika debitur sudah memasuki periode floating rate karena kenaikannya ini akan tidak bisa ditebak dan juga melambung tinggi. Lantas, apa solusi yang disiapkan oleh para debitur KPR? Ya, salah satu solusi ataupun opsi terbaik yang bisa dilakukan adalah KPR takeover atau pindah KPR. Hal ini karena pindah KPR dapat memangkas total biaya yang cukup besar, bahkan nilai penghematannya dapat menembus angka ratusan juta rupiah. Lalu, suku bunga floating rate ini juga dapat dihindari karena pihak bank yang baru akan mengembalikan suku bunga menjadi fixed rate lagi dengan nilai yang relatif lebih rendah. Pengubahan tenor juga bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan apabila debitur memilih KPR takeover.
Dan itulah hasil survei dari harga properti residensial Bank Indonesia yang mengalami kenaikan pada akhir tahun kemarin.